Hahaha, selamat berjumpa kembali dan salam hangat bagi seluruh pejuang asmara yang tengah menyimak siniar ini. Doa saya semoga kalian senantiasa dinaungi perlindungan serta limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Ketahuilah bahwa tak kala seorang wanita sudah menaruh hati sedalam-dalamnya pada seorang pria hingga menyentuh sanubarinya, maka ia akan merelakan segalanya untuk pria tersebut. Tenaga, waktu, pikiran, bahkan seluruh kedaulatan hidupnya akan ia pasrahkan sepenuhnya kepada sosok yang ia yakini sebagai belahan jiwanya. Memang banyak lelaki di luar sana yang sanggup membuat wanita merasa tertarik. Bahkan banyak pula yang mampu membuat kaum hawa mengidam-idamkan mereka dengan menerapkan berbagai tips pria berkualitas tinggi yang banyak bertebaran di platform YouTube, termasuk materi-materi dari satelit cinta ini. Namun, kenyataannya hanya segelintir pria yang benar-benar memiliki kapasitas untuk menyentuh relung hatinya yang paling dalam. Mayoritas wanita saat membuat keputusan untuk memilih teman hidup sebetulnya hanya mengambil yang dianggap paling mendingan dari deretan pria yang biasa-biasa saja. Ini bermakna bahwa mereka sebetulnya menyimpan ekspektasi dan daya imajinasi yang sangat luas tentang sosok pria impian mereka, kawan. Dan bagi kalian yang saat ini tengah menjalin sebuah hubungan, sadarilah bahwa kalian mungkin dipilih hanya berdasarkan penilaian bahwa kalianlah yang terbaik menurut versinya di antara opsi pria mediocre lainnya. Itulah sebabnya tuntutan tersebut akan terus menghantui baik di masa pacaran maupun setelah jenjang pernikahan karena imajinasi gaya putri kerajaan dari seorang wanita itu sangatlah tidak terbatas. Hal ini pun turut dipengaruhi oleh kuatnya konstruksi sosial dan budaya kita. Jika saya membedah itu lebih jauh, pembahasannya tentu akan sangat panjang, jadi lebih baik kita lewati saja bagian itu. Berkaitan dengan tema sentral yang ingin saya bedah dalam video kali ini, sangat krusial bagi kalian untuk menyimak setiap perkataan saya dengan penuh keseriusan karena langkah-langkahnya sebetulnya sangatlah simpel. Jika kalian hanya menggunakan logika subjektif, mungkin apa yang saya sampaikan ini akan terdengar seperti tips remeh yang tidak berharga. Jika kalian berpikiran terlalu pragmatis, kalian mungkin akan menghakimi bahwa tips ini hanyalah omong kosong belaka. Namun, apabila kalian bersedia meresapi isi video ini menggunakan ketulusan hati dan perasaan kalian, maka kalian akan menemukan sebuah dimensi lain dari keindahan asmara. Cobalah gunakan sedikit daya bayang kalian karena hal itu juga merupakan salah satu instrumen manusia dalam bernalar. Lakukanlah arahan ini dengan penuh penghayatan, maka wanita akan benar-benar tergila-gila pada kalian hingga ke level batinnya. Bagi kalian yang sudah merasa sangat penasaran, mari kita mulai pembahasannya sekarang juga. Arahan yang akan saya bagikan ini memang dirasa lebih tepat untuk diaplikasikan oleh pria karena prialah yang akan menerapkan ini kepada wanita yang secara fitrah memang lebih dominan dalam bermain perasaan. Jean-Paul Sartre, seorang pemikir modern yang hebat, memiliki gagasan menarik tentang cinta eksistensial. Beliau beranggapan bahwa cinta itu pada hakikatnya adalah sebuah konflik. Sebuah poin yang juga pernah saya singgung sekilas di materi video sebelumnya. Sederhananya begini, Sartre berpendapat bahwa ketika kita mencintai seseorang, maka secara otomatis kita akan berhadapan langsung dengan kemerdekaan orang yang kita cintai tersebut. Alih-alih kita memerdekakan diri sendiri melalui jalur cinta, justru kemerdekaan kita sendiri yang berisiko terenggut olehnya dan kita malah akan merasa lebih terpenjara lagi. Rasanya mustahil jika seseorang mencintai namun tidak memberikan batasan-batasan tertentu kepada orang yang ia sayangi karena memang begitulah dorongan instingnya. Hal ini tidak melulu membawa dampak negatif bagi wanita. Justru situasi inilah yang menjadi puncak kepuasan imajinasi wanita saat mereka mendambakan sosok pria idaman yang berwibawa. Masihkah kalian ingat dengan video saya yang berjudul tentang apa yang paling diidamkan oleh wanita? Tepat sekali, di sana saya menegaskan bahwa hal yang paling diinginkan dan diharapkan wanita adalah rasa nyaman serta keamanan. Mau semaju apapun perkembangan teknologi saat ini atau sepintar apapun para wanita di zaman sekarang dalam mencari nafkah, naluri alamiah mereka tidak akan pernah bergeser dari zaman dahulu kala. Mereka akan selalu memimpikan sosok pria yang sanggup memberikan jaminan kenyamanan serta perlindungan bagi dirinya sendiri. Lalu, apa kaitan eratnya dengan tema pembahasan saya kali ini?
Baiklah, mari langsung saja saya bagikan langkah-langkahnya kepada kalian semua. Tips ini sebetulnya sangat sederhana, namun cobalah untuk kalian pahami menggunakan kedalaman perasaan serta sedikit imajinasi. Poin yang pertama adalah sering-seringlah membangun dialog mengenai perasaan. Membicarakan soal isi hati biasanya hanya rajin dilakukan oleh para pria pada saat masa pendekatan atau PDKT saja. Seringkali ketika seorang pria sudah berhasil mendapatkan hati wanita yang ia cintai, intensitas untuk mengobrolkan soal perasaan justru berkurang drastis karena pria tersebut terlalu sibuk memikirkan strategi mempertahankan hubungan atau lebih parah lagi, mereka hanya berfokus pada urusan nafsu semata. Seluruh diskusi mengenai perasaan itu seketika buyar tatkala rasa penasaran dari seorang pria sudah terjawab karena ia merasa sudah berhasil mendapatkan tujuannya dalam tanda kutip. Padahal, perlu kalian sadari bahwa berdiskusi tentang perasaan adalah hal yang sangat vital bagi seorang wanita. Dalam imajinasi wanita saat masa pendekatan, mereka membayangkan bahwa kehidupan setelah jadian akan selalu diwarnai dengan limpahan kasih sayang, kepedulian yang penuh, rasa cemas yang manis, serta komunikasi tentang rasa yang intens. Itulah penyebab mengapa di fase awal masa pacaran kalian akan menjumpai banyak sekali drama yang diciptakan oleh wanita. Tujuannya tidak lain adalah untuk memuaskan hasrat emosional mereka mengenai perasaan. Kawan, mereka sebetulnya kurang menyukai jalinan hubungan yang terlalu datar atau monoton. Kadang mereka sengaja memancing drama agar kalian tergerak untuk menanyakan kondisi perasaannya. Sesimpel itu. Jika kalian mahir mengelola kepuasan emosional ini, maka hal tersebut akan membuat wanita merasa ketagihan dan sangat bergantung pada kehadiran kalian. Poin yang kedua adalah rajinlah bertanya mengenai kondisi perasaannya. Untuk memantapkan langkah pertama tadi, kalian memerlukan beberapa pertanyaan kunci yang sering dilontarkan kepada wanita guna memuaskan sisi emosionalnya. Saya ingin bertanya kepada kalian, seberapa sering kalian benar-benar menanyakan soal perasaan kepada pasangan kalian? Misalnya saja saat ia baru kembali dari kampus, seringkah kalian bertanya bagaimana perasaannya menjalani kuliah hari ini? Atau jika ia sudah masuk ke dunia kerja, tanyakanlah apakah pekerjaannya terasa seru atau melelahkan hari ini. Saat kalian sedang menikmati hidangan bersama, tanyalah bagaimana cita rasa makanannya. Apakah ia merasa senang menyantapnya? Bahkan saat kalian membelikannya sebuah pakaian, tanyakan apakah ia merasa bahagia saat mengenakan baju tersebut. Jika kalian sudah membina rumah tangga, tanyakanlah kondisinya saat kalian baru pulang bekerja. Apakah ia merasa lelah atau pusing hari ini? Kalian juga bisa melontarkan pertanyaan yang lebih mendalam seperti apa yang ia rasakan setelah menjalin ikatan dengan kalian selama 1 bulan terakhir. Kawan, ini mungkin terlihat seperti perkara sepele, namun sadarilah bahwa pertanyaan definitif semacam inilah yang sebetulnya sangat dinantikan oleh wanita. Pertanyaan ini jauh lebih bermakna dibandingkan sekadar pertanyaan formalitas seperti, "Sudah makan belum?" atau "Sedang apa?" Jika intensitas pertanyaan definitif mengenai rasa ini dilakukan secara rutin namun tidak berlebihan, maka wanita tidak akan memiliki sisa waktu untuk memikirkan atau membayangkan sosok pria lain di dalam pikirannya. Kalian akan menjadi satu-satunya fokus karena ia terlalu sibuk menjelaskan tentang seperti apa perasaannya bersama kalian. Langkah yang ketiga sekaligus yang terakhir adalah berikanlah sebuah pengalaman unik yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tatkala seorang wanita merasa bahwa dirinya mengalami transformasi ke arah yang lebih baik berkat pengaruh dari dirimu, maka ikatan batin itu sudah mulai terbentuk dengan sangat kokoh. Bahkan seandainya kalian harus berpisah sekalipun, wanita tersebut akan merasa sangat tersiksa karena sosokmu menjadi sesuatu yang mustahil untuk dilupakan begitu saja. Ia akan terus mengenang memori indah bersamamu dan terus mengingat figur sepertimu yang sanggup merubah jati dirinya. Perlu diingat bahwa wanita tidak bisa diingatkan hanya sekali saja, dan mereka juga tidak akan mempan jika ditegur dengan cara yang terlalu lembek. Lantas bagaimana teknik menegur dengan tegas namun tetap tanpa ada unsur kasar? Sebetulnya terdapat cara lain yang seringkali dilakukan oleh para lelaki berandal di luar sana, atau para penakluk wanita, yaitu dengan mengambil kehormatan wanita bukan melalui paksaan, melainkan melalui rayuan yang bersifat manipulatif.
wanita bersedia menyerahkannya secara sukarela karena memang terbuai oleh rangkaian rayuan yang sedari awal sudah dipersiapkan oleh tipe pria semacam itu. Pengalaman pertama yang belum pernah terjadi sebelumnya itulah yang ia percayakan kepada kalian. Dan hal tersebut akan menetap menjadi sebuah memori pengganggu yang tidak akan pernah bisa dihapus oleh wanita. Mungkin bagi sebagian pria itu hanyalah dianggap sebagai risiko pacaran, namun bagi wanita, itu bukan hal sederhana karena ingatan tersebut akan tetap ada meskipun ia sudah berganti pasangan berkali-kali. Ini adalah perbuatan negatif yang sangat dilarang untuk kalian lakukan sebagai seorang pria sejati. Jika kalian melakukan hal tersebut, maka kalian hanyalah seorang pecundang dan pengecut. Ada jalan yang jauh lebih ksatria, yaitu dengan hadir dalam kehidupannya untuk memberikan manfaat nyata bagi dirinya dan menjadi bagian penting dalam proses transformasi karakternya. Pada akhirnya, kalian akan benar-benar sanggup menyentuh hingga ke level batin wanita tersebut. Sensasi dari pengalaman saat diberi nasihat, ditegur dengan penuh wibawa, bahkan saat kalian sesekali mengalah demi memahaminya, serta hadir untuk melindunginya dan memberikan penjelasan yang jernih tentang batasan baik dan buruk adalah kuncinya. Mungkin ada yang menyanggah bahwa tidak semua pria memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menasihati atau menegur. Saya memiliki pandangan yang berbeda mengenai hal tersebut. Saya berpendapat bahwa kapasitas ini sebetulnya dimiliki oleh semua pria secara mendasar. Jika kalian sungguh-sungguh mencintainya dengan penuh ketulusan, maka insting protektif kalian sebagai seorang lelaki pasti akan muncul secara otomatis tanpa dipaksa. Bahkan seorang pria yang merokok sekalipun sebetulnya tidak ingin melihat pasangannya atau orang yang ia cintai juga ikut merokok. Meskipun ia bisa berargumen sedemikian rupa bahwa rokok tidaklah terlalu berbahaya bagi dirinya, namun saat hal itu ingin dilakukan oleh wanita yang ia sayangi, maka pria tersebut secara otomatis akan menegurnya, bahkan hanya dengan alasan bahwa itu terlihat tidak pantas. Ini merupakan dorongan alami dari pria yang ingin menjaga wanitanya. Jadi, berhentilah memberikan alasan kepada saya bahwa kalian tidak sanggup menasihati atau menegur wanita yang kalian sayangi. Kalian sebetulnya hanya dikuasai oleh rasa takut. Takut ia akan merajuk, takut ia akan marah, atau takut jika ia akan memilih pergi dan kehilangan dirinya. Buanglah jauh-jauh rasa takut tersebut dan lakukanlah yang terbaik demi kebaikannya. Jika ia memang menolak untuk dibimbing dan akhirnya memilih untuk pergi, itu tandanya ia belum menginginkan sebuah cinta yang sejati. Ia masih mendambakan kebebasan mutlak, padahal secara hakikat, cinta itu akan selalu membatasi dan memenjarakan objeknya. Semangat bagi seluruh pejuang asmara. Tidak ada niat provokasi atau upaya merendahkan gender tertentu. Seluruh narasi dan pernyataan dalam video ini bersifat substansial serta kondisional. Semoga pemaparan ini memberikan manfaat dan jangan pernah lupa untuk senantiasa berbahagia.